Inilah alasan kenapa manusia itu absurd. Bayangin, di planet ini, manusia pernah perang. Gara-gara sampah. Iya, sampah bau busuk yang bikin kita jijik itu pernah jadi alasan konflik, bahkan sampai level negara dan kerajaan. Kalau kamu kira masalah sampah cuma numpuk di pinggir jalan, kamu salah besar. Sampah pernah bikin kota bangkrut, rakyat mati kelaparan, wabah menyebar, dan kerajaan tumbang. Mari kita mulai dari satu cerita konyol tapi tragis. The Great Steam di London, tahun 1858. Saat itu Sungai Thames jadi tempat pembuangan akhir semua sampah manusia. Literally, semua kotoran WC, darah hewan jagal, bangkai kuda, limbah industri kimia, semua numplek di sungai. Bau busuknya luar biasa sampai orang-orang kaya di Westminster pakai sapu tangan parfum tiap lewat jendela. Tapi pemerintah masih kuil. Sampai akhirnya sidang parlemen terhenti. Bayangin, sidang DPR berhenti cuma gara-gara bau tai. Politisi Inggris langsung panik karena selain bikin muntah, wabah kolera menyebar. Ribuan orang mati cuma karena minum air sungai yang udah kayak racun itu. Akhirnya pemerintah bikin sistem pembuangan modern pertama di dunia. Jadi kalau sekarang kamu pipis di sedot septic tank, ucapkan terima kasih pada bau tai London yang pernah bikin parlemen bubar. Tapi itu baru awal absurditas sejarah sampah. Kita lompat ke New York tahun 1987. Ada satu kapal tongkang namanya Mobro 4000. Kapal ini bawa 3.000 ton sampah dari New York ke North Carolina. Tapi North Carolina bilang, kami gak mau sampah kalian. Kapal itu balik arah, New York juga gak mau lagi. Akhirnya kapal Mobro 4000 berlayar muter-muter 6 bulan. Ditolak sama Bermuda, Meksiko, Belize, sampai akhirnya balik lagi ke New York. Dan dibakar. Bayangin, sampah keliling Karibia kayak turis cuma karena gak ada yang mau nerima. Saking malunya, Amerika bikin kebijakan wasti manajemen ketat. Karena ternyata, kalau gak diurus, sampah bisa bikin satu negara dipermalukan di mata dunia. Masih mau yang lebih konyol? Kita ke Jepang abad pertengahan. Di sana, kotoran manusia justru bukan sampah. Itu harta karun. Petani berebut beli kotoran kota buat pupuk. Sampai ada profesi khusus, toilet broker. Mereka keliling beli tai dari rumah ke rumah, lalu dijual ke petani. Pernah ada perang kecil antara desa A dan desa B gara-gara rebutan hak toilet keluarga bangsawan tertentu. Karena tai bangsawan dipercaya lebih bernutrisi untuk tanah. Heran pepatah Jepang bilang, harta karun ada di dalam kakimu sendiri. Ironiskah? Di barat tai bikin orang mati, di Jepang tai bikin orang kaya. Kita lanjut ke abad 21. Kamu pikir sekarang kita udah cerdas? Salah. Tahun-tahun 2019, Filipina dan Kanada ribut besar. Ceritanya Kanada ngirim kontainer plastik daur ulang ke Filipina, tapi isinya sampah rumah tangga busuk, popok bekas, makanan basi, semua dicampur. Presiden Duterte ngamuk. Dia bilang, kembalikan sampah kalian ke Kanada. Kalau tidak, akan kukirim sendiri dan kutaburkan di perairan mereka. Akhirnya Kanada mengaku bersalah dan menarik pulang sampah itu setelah bertahun-tahun konflik diplomatik. Bahkan ada aktivis Filipina bilang, ini penjajahan era modern, menjadikan negara berkembang sebagai tong sampah mereka. Sekarang kita ke Indonesia. Tahukah kamu, Jakarta hampir tenggelam bukan cuma karena tanah turun dan air laut naik, tapi juga karena sampah menyumbat saluran air. Tahun-tahun 2007, banjir besar bikin lumpuh ekonomi. Ribuan rumah terendam, pemerintah rugi triliunan rupiah. Tapi kalau ditelusuri, salah satu penyebab utamanya ya sampah kita sendiri. Sama seperti di kerajaan Mesir kuno, di Alexandria, pernah ada larangan buang sampah ke jalan. Siapa yang melanggar dipotong tangan. Kenapa segitu kerasnya? Karena sampah menumpuk bisa mengundang tikus, wabah pes, dan menimbulkan kerusuhan. Sampah bukan sekadar bau,
dia bisa menjatuhkan kekuasaan. Sama seperti di Paris abad ke-14, saat Raja Philip VI naik tahta, Paris penuh sampar, tikus di mana-mana. Akhirnya muncul wabah Black Death. Separuh penduduk Paris mati, dan gara-gara itu juga otoritas gereja dan kerajaan melemat semua. Gara-gara sampar, sekarang, setiap tahun, manusia menghasilkan 2 miliar ton sampah padat. Tahun-tahun 2050 diprediksi naik jadi 3,5 miliar ton. Kita bikin gunung sampah yang lebih tinggi dari gedung pencakar langit. Kita numpuk plastik di laut, sampai ada pulau sampah Great Pacific Garbage Patch yang luasnya 3 kali Prancis. Dan kita masih bilang, ah cuma sampah doang. Padahal di banyak negara Afrika, plastik bekas nasi padangmu itu berakhir di perut kambing dan ikan mereka. Sampah bikin perang itu nyata. Tahun 2018, di Lebanon, ada demonstrasi besar karena pemerintah gak ngurus sampah. Rakyat blokir jalan pakai gunungan sampah. Mereka teriak, jika mereka tidak peduli, biar mereka mencium bau kematian ini. Semua dimulai dari bau yang kita anggap remeh. Inilah ironi sejarah manusia. Kita menciptakan sampah lebih cepat daripada kita menciptakan solusi. Dulu sampah bikin kerajaan jatuh. Sekarang sampah bisa bikin planet kita runtuh. Jadi lain kali kamu buang plastik sembarangan. Ingat, bau busuk yang kamu kira cuma masalah kecil, dulu bikin parlemen bubar, raja kehilangan tahta, dan negara dipermalukan di mata dunia. Kalau kamu suka sejarah absurd kayak gini, follow Sejarah Hinit. Karena yang kita kira sepele, seringkali adalah alasan manusia jadi barbar.